Jadi di sesi ini sebenarnya kita akan bahas kayak jenis-jenis feedback, feedback itu komposisinya apa aja, lalu gimana caranya kasih feedback sebelum ntar kita akan belajar gimana caranya menerima feedback supaya nggak baper, supaya objektif dan ada resultnya gitu lah. Gitu. Ini bukan berarti gue udah jago banget gitu ya. Ini sebagai reminder buat gue juga karena suka berantem sama sana sini. Jadi this is a good reminder for me myself juga. Okay, so the title is how to handle feedback even you're not in the mood. Karena ini recorded, nggak boleh dibaca ya. Ini sensor ini. Okay. Jadi sebenarnya feedback itu kalau kita mau kulik ya, ada 3 jenis feedback, yaitu ini kalau positifnya ya, in the positive note, we gotta start positive. Ada 3 jenis feedback, biasa disingkat ACE, ACE. Pertama adalah apresiasi, lalu ada coaching, dan evaluasi. Ini bukan berarti kayak positif terus negatifnya ada nama lainnya gitu, enggak sih, tapi ini just a naming supaya gampang diingat. Pertama, apresiasi berarti juga refer to the negative case of it being not appreciated gitu lah. Nah, apresiasi itu biasanya tentang apa saja yang dirasakan oleh si orang lain atau si pemberi feedback ini terhadap keberadaan dari si penerima feedback. Jadi ini berhubungan soal relationship. Appreciation is all about relationship between the feedback giver and also the recipient. Sedangkan coaching itu biasanya dipakai untuk memproyeksikan ekspektasi supaya lebih praktikal gitu ya. Makanya biasanya pasti berupa instruction or guidance yang sebenarnya by fundamental itu memang tujuannya untuk membantu si penerima feedback. Jadi ini biasanya kalau ada diskusi-diskusi soal lo kayaknya harusnya begini, menurut gua lo nggak bisa kayak begini, lo mesti begini, yang ada actionnya gitu ya. Lastly but not least, evaluation itu membahas soal gap of expectation dari si penerima dan pemberi feedback gitu ya. Jadi nanti akan kalau evaluasi itu biasanya modelnya ada a certain standards atau a certain expectation being laid out. Habis itu di-compare realitanya seperti apa, ekspektasinya apa, standarnya apa, idealismnya seperti apa, terus gapnya itu yang menjadi highlight. Jadi ada 3 jenis feedback. Again, refreshing. Satu soal relationship between 2 people, satu soal the action, satu lagi soal the idealism atau the expectation. We gotta separate these three karena kalau kita nggak pisahkan, ini sedikit bikin gatel ya, baik dari penerima maupun pemberi feedback. Contohnya gini, gue lagi nanya ke seseorang, menurut lo gambar gue bagus atau enggak? Itu gue lagi minta diapresiasi atau dievaluasi. Gue nggak butuh si orang ini bilang, oh, kayaknya lo harusnya pakai kuas yang gini, warnanya begini nih, ini warnanya kurang, mesti ditambahin ini, ditambahin itu. Gue nggak butuh coachingnya, gue cuma butuh apresiasi dan gue butuh evaluasi. Mismatch antara request atau kebutuhan feedback dengan apa yang diberikan dari jenis feedback yang diberikan itu bisa jadi salah satu sumber masalah kenapa kita kok nggak cocok gitu sama feedbacknya si orang ini gitu. Gue nggak suka nih berdiskusi atau berargumentasi sama si orang karena something's wrong. Nah biasanya itu karena ini ada perbedaan jenis feedback yang kita minta dan dikasih sama orang itu, atau sebaliknya ada perbedaan jenis feedback yang kita kasih dengan apa yang dicari si penerima itu. So that's gonna be the foundation of our discussion today. Kita mesti bisa pecahin jenis-jenis feedback, right? Okay.
Baik lagi ke topik utamanya, how to handle feedback, right? So, sebenarnya apa-apa saja sih yang bikin kita gak bisa terima gitu ya? Why am I triggered ketika ada feedback? Biasanya kalau ada orang, kita lagi diskusi, lagi meeting, tiba-tiba muncul sesuatu, aduh gedeg banget sih gue sama si orang ini gitu kan. Apa sebenarnya yang membuat, kenapa kita bisa tertrigger gitu ya? Obviously getting feedback is not always comfortable, apalagi kalau nggak ter-expect gitu ya, nggak surprise gitu ya. Kita lagi ngobrolin soal let's say satu project, satu PRD, tiba-tiba ada feedback masuk ke orang ini, gue nggak suka cara lo ngomong, anjir apaan ini gitu kan. We gotta be able to identify apa-apa saja sih yang meledakkan emosi. Dan sebelum kita terledak-ledakkan emosinya, we gotta understand and we gotta diffuse them, right? So, ada 3 poin yang gua mau bahas soal penyebab kita trigger, gitu ya. Penyebab kita marah atau kita gedek kalau ada orang ngasih feedback kita. Pertama adalah kontennya ya salah, konten yang nggak membantu, kontennya dia nggak memahami gitu kan. Ini orang ngomongin apa sih, kasih feedback ke gua nggak make sense gitu kan. Atau kedua, the person. Lo tahu misalkan nih orang, misalkan gua nggak ngerti apa-apa soal sepak bola gitu ya. Ada orang ngomongin sepak bola, gue kasih feedback, nggak bisa gitu dong positioningnya sepak bola, dia mestinya maju, harus ada yang attack, lebih agresif. Siapa gua gitu kan? The person does not qualify to give that certain feedback. Gua nggak ngerti sepak bola, tapi gua sosokan kasih tahu soal sepak bola. There is that specific bias atau specific trigger di mana berhubungan banget sama siapa yang memberikan feedback, the person. And then lastly, the situation. Lagi-lagi konteks dari feedback itu harus sesuai, harus within the proper range, karena kalau enggak ya nanti misplaced aja gitu. Bisa jadi itu simply karena feedback itu menjadi triggering atau ngebikin emosi karena positioningnya atau situasinya tidak pas gitu. Atau sebaliknya, at the same time kitanya sebagai penerima feedback bisa jadi we're not in the right position, tiba-tiba kena semprot aja gitu. So, we gotta understand 3 ini apa saja dan gimana cara diffuse-nya, right? So, let's go one by one. First, the content atau the truth triggers. Ini sebenarnya nempel banget sama beberapa minggu lalu ada sesi dari Levi ya, yang bawain soal beberapa jenis beberapa jenis truth. Ada subjective truth, ada normatif, ada objektif. 3 ini apa sih maksudnya? Subjective truth itu adalah satu truth yang dianggap benar menurut si subjek ya tadi, si orang tadi. Jadi ini hanya menurut dia melihat sesuatu terjadi, terus dia menginterpretasikan itu sebagai truth yang dia pegang. Apakah itu salah? Belum tentu. Tapi apakah itu benar-benar benar? Itu juga belum tentu, karena ini subjectivity-nya ada di situ. Normatif itu collective subjectivity artinya, atau sama-sama subjektif tapi rather than satu orang yang menganggap itu benar, normative truth itu dianggap benar oleh banyak orang. Mungkin sebuah kebohongan atau sebuah sesuatu yang biasanya dilakukan karena udah banyak yang paham, udah banyak yang melakukan itu, menganggap itu benar, maka itu as if that's the only thing that is true. Misalkan cara bikin PRD itu harus ada poin A, B, C, D, E. Karena udah banyak yang pakai poin-poin itu, apakah that's the only way to write PRD? Menurut normative truth, ya iya, that's the only way untuk menulis PRD gitu ya. Last adalah objective truth. Ini ya berarti sesuatu yang sifatnya informatif, faktual, yang emang nggak bisa banyak dimainin ya. That's the fact gitu. Semua orang tahu, we cannot change, we cannot interpret that dengan cara macem-macem.
Contohnya kalau persentase dari 1% dari 100.000 itu adalah 1.000 ya, that's the objective truth, right? Nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, the thing is, selama kita berhubungan, berkoneksi, berkomunikasi dengan orang lain, we're gonna find that subjective truth is gonna be the dominant talking points atau the dominant information yang kita pegang. Artinya dalam sebuah feedback, most likely, most of the time, feedback itu adalah persepsi si pemberi feedback atau bias dari si pemberi feedback itu sangat kuat sekali mempengaruhi konten dari feedback yang mereka berikan. Bahkan bisa jadi simply perbedaan informasi, perbedaan pemahaman, in fact sampai background, edukasi, konteks dan segala macam yang sifatnya subjektif itu pasti hampir selalu berpengaruh ke dalam konten dari feedback, right? Jadi we gotta understand sebagai penerima feedback, kita mesti tahu bahwa setiap feedback yang dikasih pasti ada level subjektivitasnya. Lalu gimana caranya kita ngedecouple itu? Caranya adalah what I find interesting adalah ketika kita berdiskusi dan kita mencoba mencari that single truth sebagai penerima feedback ya, kita mau mencari apa sih objective truth-nya, lalu apa sih subjektivitas yang lo proyeksikan ke dalam truth itu, barulah kita bisa mendapatkan sesuatu yang meaningful. Bagi seorang pemberi feedback, menyampaikan feedback dengan objektif, dengan tanpa bias, itu juga susah, sesusah kita sebagai penerima feedback mendengarkannya mereka gitu. Jadi know that our partners, orang yang memberikan feedback ke kita, itu juga kesulitan. Mereka, kita semua itu susah melepaskan subjektivitas ini ya. Jadi that thing should be decoupled. The subjectivity itu harus di-decouple. Siapa yang melakukan decoupling? Ya, ideally speaking, yang memberi feedback yang harus nge-decouple. Cuman kalau kesulitan, ya kita sebagai penerima feedback, kita juga bisa bantu mengarahkan untuk nge-decouple. Nanti di belakang kita akan explore beberapa cara ya mendecouple ini. Tapi the idea is for us to decouple the subjectivity, sesuatu yang nggak bener-bener benar itu dipisahkan. Tapi bukan berarti nggak mau dibahas ya. Subjektivitas itu tetap perlu kita understand, and sometimes we need to also discuss about it. Tapi we gotta discuss it separately from the content atau the true content, the meat of the discussion harus terpisah gitu ya. Right. Lalu selain truth, selain the content, we gotta also understand that there is this relationship trigger. Orang macam apa yang memberikan feedback itu berpengaruh. Siapa yang memberikan feedback itu berpengaruh terhadap kita sebagai penerima feedback bakal tertrigger atau enggak. Contoh, kalau misalkan kita ada tadi ya, gue ngerti musik, misalkan gue ngerti musik, terus ada orang nyanyinya fals gitu kan, dia buta nada, dia nggak ngerti kunci chord segala macem, tiba-tiba dia datang ke gue, Gus, gila lo nyanyinya kurang asik nih, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya gue gatel dong, nih orang kagak bisa nyanyi so-soan kasih feedback. Beda kalau yang ngomong kayak gitu adalah vocal coach gitu kan, udah lulusan musik dari luar negeri, dari Berkeley, dia dosen gitu, dosen vokal, dia ngelatih vokal banyak penyanyi, terus dia bilang ke gue, Gus, lo nyanyinya kayaknya kurang crisp nih, ada yang kurang gitu. Oh, gue pasti akan mendengarkan, right? There is that bias, there is that subjectivity internally di kita juga, yang kita project ke si orang yang memberikan feedback ini. Lalu gimana caranya mengatasi itu? We gotta understand that the interaction itu happens
I would say point versus line ya. Jadi interaksi atau hubungan antara dua orang ini, pemberi dan penerima feedback itu seperti garis, right? Mungkin ini rekan kerja, bos gitu kan, nakama plus n+1 atau underlings gitu kan, bawahan kita, atau cross team, cross division, cross department, cross function, whatever. We're gonna work with them. Itu seperti garis kan, ada keberlangsungan dari hubungan antara dua orang ini. And we gotta understand that specific feedback itu terjadi dalam satu titik aja, atau satu momen aja, atau satu hal aja. It doesn't mean that tiba-tiba seluruh garisnya ini akan berubah gitu. Ini hanya intersection atau hanya satu titik aja nih feedbacknya. Knowing that bigger picture, we're able to isolate a specific incident atau specific issue atau point out of the whole relationship, out of the whole line gitu ya. Jadi when we're discussing about a feedback, sebagai penerima feedback, kadang kita akan mendapat dapat feedback. Misalkan gue pernah dapat feedback, Gus, lo kalau meeting terlalu dominan, gue nggak pernah bisa kasih pendapat nih. Nah, me as a feedback recipient, gue mesti tahu kalau yang dia bilang itu adalah satu insiden atau mungkin beberapa insiden pas kita ngobrol. Mungkin I happen to know a bit more about the subject, lalu gue ngomongnya agak nocos kemana-mana gitu ya. So isolating that specific moment atau the specific time where the feedback gravitates towards, itu akan sangat membantu, karena bisa jadi emang yang dia bahas itu bukan the whole discussion antara gue dan si orang ini, tapi spesifik 1-2 meeting yang memang agak bermasalah gitu. So we gotta understand that the feedback should be talking about a single point atau several points gitu ya. Nah, ideally speaking, si orang ini harusnya, atau si pemberi feedback harusnya bisa memperjelas itu gitu kan, kasih tahu, one specific meeting you were talking a bit too much. Tapi nggak selalu orang ini bisa meng-isolate that incident, right? Dan sekali lagi, sebagai feedback recipient, we gotta separate feedbacknya dia tuh soal relasinya, soal the line, atau soal specific points. We can ask follow-up questions. Mungkin kalau konteksnya tadi ya, yang gue bisa nanya, yang lo maksud itu pas apa ya? Pas lagi meeting kah? Meeting yang mana? Atau pas lagi diskusi di thread, atau pas lagi apa nih, presentasi dan segala macam. Isolate that specific points out of the discussion terkait line gitu ya. Jadinya if we're separating those two, the point and the line, we're also gonna be able to identify if the problem happens because of a certain player, you or me, atau kita berdua emang perlu memperbaiki sesuatu bersama-sama, you and me. Mungkin dalam konteks tadi, kalau memang itu soal relasi, berarti bisa jadi gue perlu lebih banyak follow up ke lo gitu kan. Di semua poin, berarti di garis ini, di semua interaksi kita, gue mesti lebih banyak follow up ke lo, supaya gue nggak meninggalkan lo, atau gue nggak terlalu dominan overshadowing you. So that's how we decouple relationship triggers, atau siapa yang memberikan feedback ini dikeluarkan dari kontennya. Kita mengisolasi kontennya ke specific point atau ke specific line, and remove that personality gitu ya, persona dari si orang yang memberikan feedback. Next, ketiga, tadi kita udah konten, terus orang gitu kan. Ini kelewatan tipnya tadi ya. Disentangle what from who. Lebih baik kita tahu dulu nih, ini ngomongin apa,
terus baru kita separately discuss soal relationship-nya gitu. So next about identity trigger, ini lebih ke tadi ya, positioning, timing, situasi, kondisi, sikon gitu. Sebagai penerima feedback, kita mesti aware terhadap bias dan asumsi-asumsi, right? Ini both ways ya. Yang terjadi umumnya adalah si pemberi feedback tuh kadang bisa jadi lompat-lompat ke asumsi-asumsi yang belum tentu benar gitu. Misalkan gue lagi coba berdiskusi gitu kan, lagi lempar beberapa pertanyaan, lagi coba menggali, tapi dari si partner diskusi bisa jadi udah mengambil asumsi, oh ini kenapa lo nanya-nanya ya, gue ada salah apa emangnya, terus mulai defensif gitu kan, mulai menjadi defensif, lo jangan tanya-tanya mulu dong, bisa bla 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 gitu kan, udah mulai ada asumsi-asumsi dan bias-bias tertentu. We need to understand bahwa asumsi-asumsi yang muncul itu biasanya most of the time itu hanya semacam refleks gitu ya, atau reaktif, hanya semacam reaktif. Sebelumnya mungkin lo pernah merasakan hal yang sama gitu. Ini kok ada series of questions nanya-nanya begini, kayaknya abis ini gue ada kena sesuatu nih. Misalkan gue ditanya-tanya sama Regi gitu kan, Regi nanya ke gue tiba-tiba, Gus, ini siapa yang pegang, bla 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 bla, lo tahu nggak ini nih? Nah, gue langsung jump to assumption, wah ada apa nih gitu kan. Nah, sebagai penerima dan pemberi feedback, we gotta understand that these reflexes atau reaction ini kita perlu decouple. We need to label it, we need to decouple it, we need to take it out from the discussion about all the discussion that is happening. Jadi mungkin kalau kita tertrigger gitu kan, kita simpen dulu, atau kita lagi ada asumsi gitu, kok ini ditanya-tanyain, kita merasa defensif, simpen dulu, jangan langsung dikeluarin, right? Karena bisa jadi itu hanyalah asumsi atau lompatan conclusion tadi, jumping conclusion, lalu jadi tidak ideal. Dan on top of it, bisa jadi memang kita sebagai penerima feedback itu punya we call it equilibrium atau amplitudes ya. Kita nggak tahu nih, kalau bukan nggak tahu ya, kita biasanya punya tendensi reaksi kita itu akan condong ke reaksi yang seperti apa. Kalau gue dapat feedback yang positif, berapa lama gue akan happy? Seberapa cepat gue merasa happy? Kalau gue dapat feedback negatif, apa reaksinya? Apakah marah, sedih, disappointed? Name it. Kasih nama ke semua respon-respon ini, and understand if those reaction, response, emotion itu seberapa jauh dari titik tengah lo, titik stabil, titik normal lo gitu. Contohnya, kalau gue personal, I usually get angry, marah ketika ada negative feedback very quickly. Gue sangat cepat sumbu pendek, gue cepat banget emosi marah. Tapi marah gue itu nggak lebay. Marah gue itu ya udah kesel dan jengkel biasa gitu kan, nggak terlalu lebay. Dan itu cepat hilang. Tapi setelah ada negative feedback, setelah gue ada marah tadi, dalam jangka waktu lumayan menengah atau panjang, gue akan muncul anxiety. Anxiety gue lumayan dalam, lebih dalam daripada kemarahan gue, dan it happens later. Itu munculnya belakangan setelah emosi marah tadi, dan hilangnya juga lebih lama daripada marah gue. So I know ketika ada negative feedback, what I'm trying to do adalah gue identify dulu gitu. Gue nggak langsung hajar respon, gue nggak berarti gue nggak boleh langsung
timpalin gitu, karena ketika gue langsung nimpalin, yang muncul adalah bias gue dan asumsi-asumsi gue yang di-drive, yang dimotori oleh emosi marah. Tapi at the same time, gue nggak boleh dwell on it, karena kalau gue kelamaan pikirin feedback ini, maka cara gue memproses feedback ini adalah didasari oleh anxiety, right? So sebagai feedback retriever, recipient, know your emotions, understand your biases and assumptions, atau sometimes even emotions yang muncul setelah mendengar positive feedback dan negative feedback, lalu kasih nama, associate that to a certain emotion atau a certain names, dan bukan kasih tahu ya, pelajari patternnya seperti apa, seberapa jauh, seberapa lama, seberapa gede gitu kan emosi itu, dan play around with those timing. Ya tadi ya, kalau gue gampang tersulut di depan, maka yang gue lakukan adalah gue nggak respon dulu, gue biarin dulu nih. Ya udahlah, lu ngemeng aja dulu, nanti gue pelajarin setelah 15 menit, gue cool down, lo udah selesai ngomong-ngomongnya atau selesai ketik-ketik feedback marah-marah negatifnya gitu, feedback negatifnya, baru gue bisa objectively assess the content of the feedback gitu. Oke. So ini masuk ke menjawab pertanyaan dari sesi ini di depan. How do we handle feedback ketika kita lagi nggak mood? Ketika feedbacknya ini dari orang yang salah, ketika feedbacknya ini tentang jenis, konten, tipenya, semuanya salah gitu. Gua mesti ngapain? Nah, sebagai rule of thumb menurut gua adalah kalau kita mendapatkan feedback, first thing first, itu dengerin dulu. It really helps, at least kasih kita waktu untuk cool down gitu kan, let them finish what they wanna say, selesaiin dulu gitu feedbacknya, baru habis itu we do the action gitu ya, kita mitigasi dan kita proses ini feedbacknya. Ada beberapa cara, bahkan ini pertama ini the 5 whys, ini sebenarnya kepake nggak cuma di feedback ya, it happens in it is useful in product discovery, it is useful in product exploration juga, even in projects it helps gitu. So cari tahu, flag the excuses, lalu understand what is behind it, find the root cause supaya feedback ini jadi meaningful, dan diskusi dari feedback itu benar-benar fokus ke the core of the problem rather than the excess gitu ya, sisa-sisaan, limpah-limpahan atau asumsi-asumsi dan segala macam tadi. Lalu sebagai feedback giver, we also gotta draw the line. Tahu mana batas-batas atau hal-hal yang kita mau terima dan mana yang kita mau reject, atau mau kita ya udah park dulu, gua nggak peduliin dulu, tapi at the same time sambil tetap menunjukkan respect kepada si pemberi feedback. Masa ada orang kasih feedback, datang ke kita cuma bilang no, I reject your feedback, I don't care, kan nggak lucu ya, jadinya awkward gitu. So if we want to reject, we need to know how to reject. Dan yang terakhir, kombinasi dari banyak hal, we as a feedback recipient, we need to also navigate the conversation. Bukan hanya menyerahkan kemudi conversation ini ke pemberi feedback, tapi we gotta make sure that the discussion has a certain meaning by the end, atau nggak meaning ya, goal by the end of the discussion itu jelas dan ada action item atau improvementnya. So let's again delve to one by one ya. 5 whys is pretty easy, pretty straightforward. Kita tanyakan
kenapa selama 5 kali, nggak harus 5 kali sih, mau 10 kali, 12 kali ya nggak masalah, mau 2 kali nggak masalah. For example, I have this specific feedback. Gue pernah dapat feedback ini, Gus, lo nggak pernah kasih on time. You never deliver anything I ask on time. Lalu gue tanya, kenapa lo mikir kayak gitu? Why do you think so? Oh, ternyata lo atau si kliennya ini ceritanya, gue lagi ngomong sama si klien ya. Oh, ternyata kliennya minta revisi mulu di deket-deket deadline. Udah mau rilis, dia nanyain, dia minta revisi, minta gonta-ganti mulu nih. Right? Makanya gue jadi nggak bisa deliver on time karena ada sudden changes. Ini mana nih Frankie dan Tasya nih? Itu wording yang menarik ya. Sudden changes gitu kan. Mendadak. Nah, lalu nggak berhenti di situ dong, gue mesti tanya lagi, why do you keep making revisions near the deadlines? Kenapa sih lo kok ganti-ganti mulu, ada sudden changes mulu di belakang, di dekat-dekat deadline? Oh, baru ketahuan. Ya bener juga ya, kita di awal nggak ada scope yang bener-bener detail, cuman ngawang-ngawang doang, abstrak-abstrak doang di awal. Makanya begitu ada muncul, kita baru kepikir, wah iya ini kayaknya better begini, oh ini kayaknya kurang bagus. Revisi-revisi muncul setelah produknya hampir jadi gitu, udah kelihatan gitu kan. Makanya kita kita make revisions near the deadlines gitu. Tapi ini belum selesai, gue tanya lagi, kenapa nggak di scope dari awal sih? Kalau gitu, ternyata kita salah nih, we're addressing the wrong problem. Tadinya kita nggak mau nge-address ini, tapi somehow projectnya itu atau produknya itu meleset nih. Tiba-tiba kok kita fokusnya bergeser. Makanya karena fokusnya bergeser, jadi nggak ada scoping yang detail di awal, sehingga banyak revisi, sehingga nggak on time, telat mulu gitu. Lalu lagi-lagi kita tanya, lalu kenapa bisa sih? Kok bisa kita address the wrong problem? Ternyata kita ngobrol sama orang yang salah. Orang ini yang kita ajak ngobrol, dia nggak punya wewenang untuk ngambil decision. Makanya yang kita address hal yang salah gitu, meleset. Karena mungkin orang ini juga nggak tahu gitu. They're not the decision maker gitu. They're not the actual client that needs our support gitu kan. Makanya nggak di scope, makanya kita revisi mulu, makanya kita nggak bisa on time. So understanding the process of how things lead into another helps us as a feedback recipient untuk navigate ini tuh sebenarnya apa yang perlu diperbaiki dan apakah feedbacknya tuh disampaikan ke orang yang tepat. Kalau kita balik ke problem yang di depan, you never deliver anything I ask on time. Ini kliennya ngomong ke muka gua kayak gini, lo nggak pernah on time. Apakah feedback dari klien ini posisinya tepat? Ternyata enggak. Setelah kita trace, ternyata yang menyebabkan gue nggak bisa on time adalah we're talking with the different team harusnya. So it's an improvement for both of us supaya kita bisa prevent this from happening again in the future. Is the feedback useful? Not really, karena misplaced kan tadi, meleset. Ini salah feedback loh. Tapi apakah feedbacknya bisa diambil hikmahnya gitu ya? Ya bisa aja, karena dengan adanya feedback itu kita bisa mengevaluasi sampai ketemu root cause-nya, and then we address the root cause. So that's how we move forward with the feedback gitu ya. Belum tentu kita yang salah, belum tentu we gotta do something gitu kan. Bisa jadi it's a collective effort untuk memperbaiki satu problem ini. Right. Lalu kedua, how to draw the line. Gimana caranya? Tadi kan udah kita breakdown gitu ya. Oh, this is misplaced, this is wrong, you're talking to the wrong person, bla bla bla. Now, the question is how do we draw the line? Gimana sih caranya kita reject gitu? Menurut eksplorasi gua nih, ada 3 jenis rejection. Satu, hard rejection, completely ignore everything. Just kayak lo bilang hell no gitu, nggak peduli stop talking, I don't care, I don't need your feedback and blah blah blah. Level 2,
yang lebih setengah-setengah gitu ya. Oke, thanks, but no thanks. Terima kasih udah kasih feedback, but no, I will not consider your feedback. I will just listen to what you gotta say and see if there is something we can work together upon it. Tapi that's not the kind of feedback that I'm looking for, and I'm not gonna accept it as a feedback yang perlu gue lakukan. Atau rejection yang ketiga, ini rejection yang biasanya very specific. Jadi diterima dulu feedbacknya, oke, thank you, but not now, not about that. Ini terjadi kalau feedbacknya tadi yang misplaced, salah orang, salah timing, salah truthnya, dia nggak ngerti nih apa yang dikasih feedback, dia bukan orang yang harusnya memberi feedback dan segala macam. Then we can do this. Not now, not about that. Kita bahas yang lain dulu. This part here, I like it very much karena it helps both the feedback giver dan the recipient untuk tahu what's the focus of that discussion, what's the thing that we need to be focusing right now, and please do not dicampur-campur gitu, jangan dicampur adukin gitu. So this approach is usually very helpful kalau we can have a reasonable discussion about the feedback bersama dengan feedback givernya. Then we can drive the discussion into a certain point atau a certain focus tanpa melakukan disrespect terhadap si orang ini. Oke, lo kasih feedback ya udah nggak apa-apa, tapi ntar dulu dong. Let's not focus on that. Let's focus on this specific point. We can talk about it later, tapi gue mau fokus dulu ke hal ini. So that's very good, especially ketika lagi mendapatkan feedback yang surprising gitu ya. We didn't expect for any feedback, tiba-tiba dapat feedback gitu. Tapi make sure whenever we do a rejection, be sure that you are very specific. Apa yang lo mau reject, apa yang lo mau agree, apa yang lo mau discuss, lalu at the same time kasih schedule-nya yang jelas gitu. Ini just like any prioritization ya. If we wanna delegate atau delay a certain thing, then you gotta be very firm kapan kita mau bahas itu. Lalu kalau kita bahas itu atau kita nggak bahas itu, apa sih konsekuensinya gitu. Sebagai feedback recipient, make sure also ini sebuah conversation dua arah ya. Jadi at this moment, at this stage, ketika kita bilang not now, not about that, we're actually giving a feedback about their feedback gitu. Jadi sebagai penerima feedback, kita justru memberikan feedback kepada si pemberi feedback. So it's a feedback on top of feedback. So make sure it's a conversation. Do not assume. Again, jangan langsung diasumsikan atau dikonklusikan nih orang akan setuju, but make sure both parties agree or both parties understand what the focus is, gitu. And then finally on how to navigate. Sebelum ke navigate ya. If you're trying to reject something, if you're trying to reject a feedback, if you're not acting upon that feedback, if you don't want to do it, if you don't want to change, then you still have to mitigate to a certain extent. Artinya apa? Kita bisa mereject sesuatu, tapi nggak serta-merta kita reject udah gitu aja. Mungkin kita bisa lakukan ini dengan cara kasih signpost atau kasih signpost itu kasih lampu sen gitulah. Kalau misalkan ini feedbacknya soal gue kebiasaan kalau mungkin ya gue kebiasaan kalau ngomong suka keramaian gitu kan. Nah mungkin gue bilang oke, gue nggak mau menjadi lebih diam, but rather I'm gonna stay cerewet, tapi nanti gue akan kasih kesempatan. I'm gonna signpost, gue akan kasih label, please remind me if I'm talking too much gitu. So you're not changing, you're still I'm still talkative gitu kan, gue tetap ngomongnya bleber kemana-mana, tapi I'm allowing you to respond to whatever I'm doing now.
to give me I'm giving you ways to mitigate how you feel about me being me atau me not changing gitu. So talk to your peers, talk to the feedback givers. Apa sih ekspektasinya? Kalau gua nggak melakukan itu, apa impactnya ke lo? Bisa kita mitigate bareng nggak? Gitu. So work together with them, especially kalau lo mau reject sesuatu, work with them, with the feedback giver, supaya mereka bisa tahan gitu kan. Gimana sih caranya tahan sama Bagus ngomong mulu gitu. Work together with them supaya mereka bisa mengantisipasi dan memitigasi impact dari lo yang nggak berubah. So that's how you reject, but maintain that respect to that person. Gitu. Lanjut ke navigasi, how to navigate the conversation, right? Ini sebenarnya tadi kita udah bahas. This is kind of like the wrap up atau the terakhirnya ngecover the whole discussion today. So first you gotta understand apa saja yang tercampur dari feedback ini. Apakah ada apresiasi atau bersamaan dengan evaluasi, bersamaan dengan coaching? Lo mintanya apa, lo butuhnya apa, nih orang ngasihnya apa, terus dicek lagi apakah ada trigger dari truth, both of you are looking at different truth, atau ini orang ada satu background yang lo nggak suka gitu kan, there is this background dari si orang ini yang nggak cocok dengan feedback yang dia kasih, atau tadi ada bias-bias emosi-emosi, burst of energy yang muncul di dalam internal diri kita sendiri gitu. Apa saja sih yang tercampur di sini? Ingredients-nya apa aja? Ibaratnya kalau yang demen kopi specialty coffee gitu ya. Sebagai penikmat kopi, we are trained to understand the taste notes secara terpisah-pisah. Ini misalkan satu kopi ada hints of honey. Oh, gue mesti bisa pisahin dari citrusy kick di awal gitu. Lalu gue mesti pisahin, oh ini tekstur kopinya kayak gimana nih, bodinya seperti apa, balance atau enggak, clean atau enggak, bla bla bla. Understand each point one by one, lalu dipisah-pisahkan. Bukan berarti dibuang ya, bukan berarti tidak perlu didiskusikan, no. It stays there. Lalu lo coba pikirkan sendiri apakah perlu mendiskusikan one by one satu-satu semuanya sampai habis. Tapi yang penting, first thing first that you need to do adalah you gotta name everything, you gotta separate everything into each individual box yang nge-contain mereka itu feedback itu isinya apa aja. And then address one by one supaya nggak tercampur aduk. Lalu kedua, understand that everyone has their own subjectivity, everyone has their own personal assumptions tadi. Make sure to communicate everything that is left out of sight. Misalkan kalau lagi sama pacar gitu ya, lo datang bawain bunga mawar, si cowoknya datang bawain bunga mawar, ceweknya bilang gue nggak suka mawar, gue sukanya melati misalkan gitu. Terus si cowoknya bilang, kok lo udah gue kasih nggak bisa diapresiasi sih, malah lo reject kayak begini gitu. Si ceweknya bilang, ini bukan masalah gue nggak apresiasi lo, ini masalah lo nggak pernah dengerin gue. Padahal gue udah sering bilang gue nggak suka mawar, gue sukanya melati. Boom, ada banyak hal yang tercampur aduk yang nggak kelihatan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam sebuah interaksi tersebut. Nah, you gotta make sure apakah dalam konteks tadi ya, berarti apakah cowoknya salah? Belum tentu. Apakah ceweknya salah? Belum tentu. Tapi we gotta communicate everything, lalu make sure that every point atau every angles itu tercover. Oke, dalam konteks interaksi cowok-cewek itu berarti cowoknya perlu memahami, perlu nginget-nginget dikit lah, dicatat kayak ini cewek pacar lo demennya apa, nggak demennya apa. Terus kalau pengen diapresiasi atau pengen mengapresiasi,
pastikan bla 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 gitu kan, dia mesti aware soal konteksnya bla bla bla. Ceweknya juga sama, dia mesti perhatiin effort dari si cowoknya gitu kan, dia mesti communicate better soal preference-nya dia mesti address the problem yang dibawa si cowoknya tadi soal appreciation dan segala macam. So again, dua ini nempel-nempel ya. What are jumbled in the feedback and also what are left out of sight. Communicate everything, tapi in a certain manner supaya nggak saling tabrakan gitu. Make sure everything is boxed. Lalu at the final the final point yang sangat penting menurut gua adalah you gotta make sure everyone knows what's the expected outcome. Apakah sebagai feedback giver, setelah dia ngasih feedback, tujuannya apa? Mau nyuruh si orang ini berubah, mau nyuruh si orang ini ngapain gitu? Apakah pengennya itu berubah, pengennya jangan lebih baik mengurangi interaksi gitu kan? Ya udahlah, nggak usah begini lagi, nggak usah kasih bunga lagi daripada lo salah gitu kan? Know what's the expectation, manage that expectation, tapi make sure both parties dari penerima dan pemberi feedback aligned on the outcome. Jadi make sure that the feedback leads to a certain action, a certain conclusion yang menghasilkan sesuatu rather than bikin kita jadi bete aja, bikin kita jadi nggak enak, bikin kita jadi sama-sama awkward. Nggak. Make sure it has an end. Make sure it has a final shape of that feedback, of that interaction. Gitu. So, again, balik lagi ke yang di awal, gimana caranya sebagai penerima feedback menghadapi sebuah feedback. First, you gotta listen sampai selesai, but not to reply. Jadi bukan listen to reply, kan kita biasa gitu ya, gue dengerin dulu lo mau ngomong apa, ntar gue serang lo berdasarkan apa yang lo bilang gitu. Kayak tadi cowok bilang, kalau nggak appreciate gue, terus sekarang ceweknya langsung bilang, ini bukan masalah appreciate dong, ini masalah lo nggak pernah dengerin gue gitu kan. Do not listen to reply, but listen to understand. Tapi nggak cuma listen to understand doang, it has a certain layer yang menurut gue sangat penting. Make sure that you know this person atau this feedback is being heard. Feedback lo gue dengar. Bisa bener-bener literally ngomongin itu, thank you for your feedback, makasih masukannya, thank you, gue dengerin, bla bla bla. At least express in your own way kalau si orang ini sudah didengarkan, feedbacknya sudah didengarkan. Whether or not you wanna accept it, whether or not you wanna you're gonna act on it, itu masalah belakangan. Yang penting make sure you hear, you listen, and you understand the feedback gitu ya. Lalu setelah itu ya lakukan follow up questions dengan 3 pertanyaan ini. Nah terakhir ini berkaitan dengan personal ya. Mungkin gue bisa jadi agak molor sedikit sih. Oke, gue akan cepat sedikit. Make sure there is the thing called hot inquiries. Hot inquiries itu adalah that spark of energy, that spark of emotion yang muncul ketika lo lagi nggak di mood yang tepat gitu. Kadang-kadang asal nerocos aja gitu, asal keluar aja. Nah, make sure you spot ketika misalkan lo tiba-tiba sebagai penerima feedback ya udah nggak tahan gitu kan. Make sure you identify if that's the next response yang lo akan keluarkan itu bener-bener responsif terhadap the core of the feedback atau the discussion, atau it's just something that is emotionally charged, something yang ada ya emosinya aja gitu. It's I said it just because gitu, nggak ada alasannya, gue cuma simply pengen ngomong itu aja, buat mungkin karena gue emosi, karena gue pengen get back to you gitu kan, pengen balas pukul gitu kan. Make sure you know first, acknowledge that, lalu again separate that and discuss it later atau take care of it later outside the core discussion of the feedback. Sekian gengs, quote terakhir ini gue suka banget sih. There are things
there are known, ada yang unknown, tapi di antara hal yang diketahui dan tidak diketahui adalah persepsi. So you gotta break those walls, you gotta open everything supaya lo bisa mempertemukan apa yang lo ketahui, apa yang lo nggak ketahui, and the world will be better. Terima kasih gengs, that's it. How to handle feedback even when you're not in the fucking mood.